Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 01. Awan gelap menekan sangat rendah, membuat orang merasa tercekik dan menindas. Hujan turun, dan hutan lebat dipenuhi suara gemerincing yang tumpul. Di balik pohon tua, terdengar gelombang erangan binatang yang pelan, membawa rasa sakit karena robek. Itu adalah seekor anjing hutan, dengan lubang besar berdarah di kepalanya, kaki depan kanannya sedikit gemetar, dan suara kematian yang putus asa keluar dari mulutnya. Selain itu, ada 4 mayat anjing hutan tergeletak di tanah, 2 di antaranya lehernya patah total dan mati mengenaskan. Udara lembab dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Anjing hutan yang sekarat itu memiliki tatapan ketakutan di matanya, selalu menatap ke kejauhan. Ada seorang laki-laki di sana, seorang laki-laki berlumuran darah. Tangan kanan laki-laki itu seperti tang memegang leher seekor anjing hutan yang mati mengenaskan, darah menetes dari rambut anjing hutan itu dan jatuh ke dalam genangan air. Awan tebal, mekar seperti bunga berwarna merah tua. Pria itu bertelanjang kaki dan mengenakan seragam penjara yang compang camping. Terdapat banyak luka berdarah di sekujur tubuhnya, dan dagingnya terlihat. Mata sipitnya sangat menyeramkan, penuh aura kematian, seolah-olah dia baru saja keluar dari neraka. Cih, apa kamu siap menerima amarahku? Lelaki itu menatap ke kejauhan, sebuah bangunan abu-abu tak bernyawa, tiba-tiba berdiri di tengah hutan lebat, dengan suasana yang kuat dan menindas. Itu adalah tempat yang mengerikan, penjara Guantanamo yang misterius. Teluk Guantanamo, sebuah penjara internasional yang kurang dikenal, dikabarkan menjadi kuburan orang-orang paling jahat di dunia. Orang-orang yang bisa dikurung di sini diakui sebagai iblis paling menakutkan di seluruh dunia. Pengedar senjata transnasional, gembong narkoba, pemimpin anti-militer, pemimpin tentara bayaran, perencana serangan teroris. Ambil saja salah satu dari mereka, mereka semua adalah orang-orang yang mengejutkan seluruh partai. Ada 5 domain utama di dunia biru, dan setiap domain terdiri dari banyak negara. Penjara ini dijaga sangat ketat, didominasi oleh negara M dari domain BM, telah menyiapkan 18 tingkat rintangan kematian yang tidak mungkin diatasi, dan juga ditempatkan oleh 5.000 pasukan koalisi sepanjang tahun. Tak hanya itu, tempat ini dikelilingi laut di 3 sisinya dan hutan lebat penuh ranjau darat di 1 sisinya. Dengan sistem pertahanan yang begitu ketat, penjara ini tidak pernah ada tahanan yang melarikan diri sejak pertama kali dibangun, dikatakan sebagai penjara yang bahkan Grim Reaper tidak bisa keluar. Penjara ini jelas merupakan mimpi buruk bagi semua pelaku kejahatan. Karena kepercayaan tersebut, penjara ini mempunyai aturan yang khusus dan tidak masuk akal. Selama seorang narapidana melarikan diri dari penjara ini, dia tidak lagi bertanggung jawab atas kejahatannya. Tidak peduli seberapa serius kejahatanmu. Dan orang ini akan disebut Dewa Kematian. Selama 90 tahun, aturan ini telah menyebabkan banyak narapidana memilih melarikan diri dari penjara. Namun, tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri, dan kebanyakan dari mereka berubah menjadi mayat. Luka di tubuh pria itu bukan karena melawan anjing hutan, tapi karena melarikan diri dari penjara yang mengerikan itu. Baginya, tidak banyak perbedaan antara membunuh beberapa serigala dan membunuh beberapa tikus. Namanya Chen Feng, dan dia menjadi orang pertama yang melintasi tembok penjara dalam sejarah penjara ini. Pada saat ini, 6 atau 7 penjaga penjara bersenjatakan senjata panjang muncul dari rerumputan. Pemimpinnya, sipir penjara Rian, mengarahkan senjatanya ke kepala Crazy Chen dan berteriak dalam bahasa Inggris standar gaya M, "Crazy Chen, angkat tangan. Ayo, jangan bergerak." Meskipun dia mengarahkan pistolnya ke Chen Feng, Rian tidak santai sama sekali. Sebaliknya, dia sangat gugup. Dia baru saja melihat seorang pria yang sangat mengerikan di monitor 18 pertahanan kematian, yang masing-masing menakutkan, diselesaikan oleh pria di depannya dengan tangan kosong. Di salah satu dari mereka, orang ini membunuh 12 prajurit khusus yang memegang senjata dengan tangan kosong. Chen Feng sangat tenang, tanpa rasa gugup sama sekali. Dia menatap Rian dengan mata merah darahnya dan berkata dalam bahasa Inggris yang dingin, "Jika saya tidak tinggal di sini untuk mengucapkan selamat tinggal, apakah menurut Anda kalian bisa melacak saya? Anda dapat mencoba menembak dan melihat apakah saya berubah menjadi mayat atau kamu menjadi mayat." Kata-kata yang sangat sombong ini membuat Rian terkesiap. Dia tidak menyangkal bahwa pihak lain memiliki kemampuan seperti itu. Tidak hanya itu, orang gila ini juga memiliki karakter yang bengis,
sekali ia mengambil tindakan, ia tidak akan pernah dibiarkan hidup. Mayat yang tergeletak di penjara Guantanamo adalah bukti terbaik. Tangan yang memegang pistol sedikit berkeringat, dan dia terus mempertimbangkan apakah akan menarik pelatuknya atau tidak. Saat itu gerimis, dan seluruh suasana menjadi sangat tegang. Pada saat kritis ini, semburan teriakan datang dari penjara dingin di kejauhan. Itu adalah tahanan lain di penjara yang berkumpul dan berteriak keras dengan suara yang sangat memuja, "Kirim kematian keluar dari penjara, kirim kematian keluar dari penjara." Berkali-kali, seperti suara duka, Dirian terngiang di telingaku. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Tak satu pun dari tahanan yang dikurung di sini adalah penguasa dari satu pihak, tapi sekarang mereka bersatu dan mengucapkan selamat tinggal untuk satu orang. Penjahat keji ini, dengan suara yang dalam, mengirimkan nama Dewa Kematian ke awan gelap, menyelimuti seluruh bumi. Sejak saat itu, Dewa Kematian akhirnya meninggalkan neraka dan berjalan keliling dunia. Mundur. Di bawah tekanan yang luar biasa, Rian akhirnya berhenti menembak. Di bawah tatapan mata merah darah Chen Feng, dia perlahan mundur. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya karena dia sedang menghadapi Dewa Kematian yang sebenarnya dan didominasi oleh rasa takut akan kematian. Kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa tidak ada dewa di dunia ini. Jika ada, aku akan membunuh mereka semua. Crazy Chen mencibir di sudut mulutnya dan melemparkan tubuh serigala hutan di tangannya ke dalam genangan air, membuat heboh. Alasan mengapa saya tinggal dan membunuh beberapa serangga adalah untuk menghabiskan waktu dan menunggu Rian dan membiarkan Rian mengambil kembali kalimat ini. Sungguh konyol bahwa orang-orang yang berada jauh di atas dirinya bisa mengaku sebagai dewa. Terlepas dari apakah dia manusia atau dewa, siapapun yang berani menindas tanah airnya, kerajaan naga, akan dibunuh. Mengubah posisinya dan mencari tempat persembunyian, Chen Feng mengambil air berlumpur di genangan air dan membasuh wajahnya. Darah di wajahnya menghilang, memperlihatkan wajahnya yang tajam seolah diukir dengan pisau. Pada saat itu, terjadi tabrakan, dan tiba-tiba dua orang melompat keluar dari tumpukan semak, juga mengenakan seragam penjara. Salah satu dari mereka, seorang pria kekar dengan rambut hitam dan mata biru, terengah-engah sambil menutupi lengan kirinya, terlihat sedikit berantakan. Seluruh lengan kirinya terpotong seluruhnya oleh pisau tajam. Setidaknya ada 7 atau 8 luka di tubuhnya, dan di salah satunya, tulang terlihat dalam daging dan darah. Mampu menakuti 6 atau 7 penjaga penjara bersenjata sendirian bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Aku, Andre, jarang mengagumi orang lain dalam hidupku, tapi kamu orang gila. Menahan rasa sakit di lengannya, Andre berkata. Dia berbicara bahasa Inggris gaya dengan lancar dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Akhirnya kabur dari penjara Guantanamo, dia bisa bebas mulai sekarang. Pria ini adalah pemimpin senjata yang ditakuti. Dengan setidaknya lebih dari 100 nyawa di tangannya, dia pernah menjadi buronan di banyak negara, yang dikenal sebagai geng serigala. Kejahatan yang dilakukannya tidak cukup untuk membunuhnya dengan 10.000 kepala. Sekarang saya telah melarikan diri dari penjara, tidak perlu mengejar apapun. Wolf, kita semua harus berterima kasih kepada orang gila itu. Jika Dewa Kematian sesat ini tidak menembus 18 penghalang kematian, mustahil bagimu dan aku untuk meninggalkan penjara ini. Tahanan lainnya adalah seorang wanita berambut keriting kuning rambut. Titik. Mata biru tua, wajah cantik yang tidak bisa disembunyikan bahkan di bawah kekacauan. Dia berlumuran darah dan memiliki 4 atau 5 luka, tapi dia sepertinya tidak merasakan sakit apapun, dengan senyuman memabukkan di wajahnya. Dan di balik seragam penjaranya yang ketat, bukit-bukit yang menjulang tinggi beriak kencang setiap kali tubuhnya bergerak sedikit. Nama wanita ini adalah Huota, juga dikenal sebagai Flame of Desire. Sesuai dengan namanya, bahkan dalam seragam penjara, dia masih memiliki pesona menawan yang menggoda orang. Saya paling tidak suka orang mengikuti saya. Sebaiknya Anda berhenti mengikuti saya, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Chen Feng sudah lama mengetahui bahwa kedua orang ini mengikutinya. Untuk berbagi senjata, dia melakukannya. Andre memiliki temperamen yang kuat, dan mengikuti Crazy Chen melarikan diri dari penjara kali ini adalah sesuatu yang dianggapnya memalukan. Aku kenal orang gila itu, aku akan menjalani sisa perjalanan sendirian. Kuharap kita bisa bertemu lagi di masa depan. Kali ini, aku berhutang budi padamu. Sambil menutupi lengannya, Andre melompat ke dalam hutan dan menghilang ke dalam hutan. Huota tidak berniat pergi, tapi menurunkan kerah bajunya. Jurang putih pekat itu terlalu menggoda. Orang gila, ada garnisun dan ladang ranjau di depan. Sebagai seorang wanita kecil,
aku tidak bisa melewatinya sendirian. Jika kamu bisa membantuku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Huota menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya, menatap Chen Feng dengan menggoda. Mata sipit Chen Feng melirik ke arah Huota, dengan cibiran di bibirnya, berhentilah berpura-pura, fakta bahwa kamu dan serigala mengikutiku sudah menunjukkan kekuatanmu. Serigala yang ganas dikenal sebagai pembunuh 100 orang. Dia kehilangan lengannya, tapi kamu hanya mengalami luka ringan. Kenapa kamu berpura-pura lemah? Lebih penting lagi, meskipun kamu memiliki tubuh yang membuat pria manapun mengidam, kamu juga seorang wanita yang menyembunyikan racun di bawah kakinya. Kamu tidur sampai mati. Bukankah begitulah cara sipir sebelumnya meninggal seperti ini? Saya masih memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan ketika saya kembali. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan melawan Anda selama 100 putaran di tempat tidur. 18 lapis rintangan kematian, setiap level sangat menakutkan, dan di banyak tempat Chen Feng cukup beruntung bisa melewatinya. Fakta bahwa Andre dan Huota bisa mengikutinya telah membuktikan satu hal, kedua orang ini pasti memiliki kekuatan tempur tingkat atas yang menakutkan. Satu-satunya keinginan Chen Feng sekarang adalah kembali ke Kerajaan Naga, dia memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan dan tidak punya waktu untuk menggoda wanita beracun ini. Huota menggelengkan kepalanya karena kecewa dan berkata sambil tersenyum tipis, sungguh pria yang tidak tahu bagaimana menjadi menawan, tapi aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Seperti serigala, aku berhutang budi padamu. Bantuan antara kita berdua adalah sesuatu yang hanya diimpikan banyak orang. Kamu bisa mendapatkan apapun, terutama milikku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, lo. Setelah mengatakan itu, tubuh Huota melompat beberapa kali, seperti hantu, dan menghilang ke dalam hutan. Setelah melihat mereka berdua pergi, Chen Feng mengangkat kepalanya dan menutup matanya, membiarkan hujan menerpa pipinya. Insiden darah surgawi menyebabkan saya jatuh dari altar. Sudah 3 tahun. Saya akan segera kembali. Anda harus mengembalikan apa yang menjadi hak saya, dan Anda akan mengembalikannya kepada saya secara perlahan dan perlahan. Si putih pedang yang hanya milik dewa perang. Kecuali aku gila, siapa yang pantas memilikinya? Kemuliaan tertinggi yang menjadi milik negara dengan penuh semangat harus disaksikan di bawah bendera merah terang yang sakral. Kenangan yang hilang itu masih menunggu untuk ditemukan. Wanita dengan penampilan tiada taraf itu, bagaimana kamu bisa memberiku jawaban yang memuaskan? Ketika saya memiliki pisau tajam di tangan, saya akan menggunakan darah ketiga orang yang mengira mereka lebih unggul untuk memberi penghormatan kepada orang tua. Bab 02. 3 bulan kemudian, pada hari ketiga bulan Juni. Dunia Azure, Kerajaan Naga Domain Y, Kota Qinxi. Komunitas Linyai, komunitas pembaruan perkotaan yang padat dengan 30 gedung bertingkat, merupakan tempat sewa pilihan bagi pekerja migran. Saat itu jam sibuk setelah pulang kerja dan matahari masih terik. Setiap kali bus berhenti, akan ada banyak pekerja kantoran yang berjalan menuju komunitas tersebut. Banyak gadis mengenakan rok tali ikat yang keren dengan kaki dan stoking yang indah, yang semakin menjadi pemandangan menarik di musim panas. Begitu memasuki gerbang komunitas, seorang pria berambut panjang dengan alis seram mengikuti di belakang seorang wanita cantik dengan rok pendek. Dia memegang ponsel di tangan kanannya, dan dia terus-menerus merogoh ke bawah rok wanita cantik itu baik sengaja maupun tidak. Si cantik mengenakan rok pendek berwarna putih, dan ujung roknya melompat-lompat di pantat bundarnya saat sepatu hak tingginya berbunyi klik. Sambil berjalan, dia berkonsentrasi pada kertas ujian di tangannya, yang memberikan kesempatan kepada orang mesum itu untuk mengambil gambar secara diam-diam. Permisi, beri saya waktu sebentar. Pria berambut panjang itu hendak berhasil ketika seorang pengantar barang yang mengenakan seragam pengiriman, "Sudahkah Anda makan?" melewati pantat si cantik. Dia tidak hanya menjatuhkan ponsel pria berambut panjang itu, tetapi dia juga menjatuhkan wanita cantik itu. Cek, cek, ini cukup elastis. Setelah mengingat sentuhan tadi, Chen Feng berbalik dan melihat keindahan itu. Si cantik dengan mata cerah, gigi putih, fitur wajah halus, dan kulit putih menawan, ia jelas merupakan kecantikan kelas 1. 83D. Tak hanya itu, sosok cantiknya pun semakin ekstrim. Pinggangnya ramping dan bagian depan serta belakangnya cekung dan cembung. Mata sipit Chen Feng menyapu dan menentukan payudara wanita cantik itu. Memandang pegunungan dari kejauhan adalah keahliannya. Tidak peduli apakah Anda memiliki bantal atau tidak, sekilas dia dapat mengetahui bahwa keduanya sama. Wah, sosok seperti ini adalah secangkir racun yang sempurna di musim panas yang terik ini. Nak, tunggu aku.
Juru kamera yang jujur melihat bahwa Chen Feng dengan sengaja merusak perbuatan baiknya. Dia menunjuk ke arah Chen Feng dengan nada mengancam, mengangkat teleponnya dan pergi dengan marah. Senang rasanya pulang ke rumah dan menonton film, dan tidak memerlukan biaya. Sungguh pemilik yang pelit, dia bahkan tidak ingin menghabiskan sedikit pun lalu lintas. Berdiri pada landasan moral yang tinggi, Chen Feng mengkritik pria itu yang diam-diam sedang syuting. Saat dia hendak menerima ucapan terima kasih dari si cantik, dia berbalik dan melihat sepasang mata yang sangat kesal. Cantik, meskipun kamu tidak perlu membayar untuk melihat pria tampan, kamu tidak dapat melakukannya tanpa mengedipkan mata. Kata Chen Feng sambil tersenyum. Si cantik menatap, sedikit marah, dia belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Baru saja, dia dengan sengaja menabraknya dan mencoba menggodanya, dan sekarang dia berani menggodanya secara verbal. Itu terlalu lancang. Aku tidak membenci pengantar makanan, tapi aku membenci huliganisme sembrono seperti yang kamu lakukan dari lubuk hatiku yang paling dalam. Sambil memegang kertas ujian di pelukannya, si cantik pergi dengan cepat, hanya menyisakan sosok anggun di belakang. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, lalu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya seperti kata pepatah lama, payudara besar berarti tidak punya otak. Si cantik ini tidak tahu bahwa dia sedang difoto secara diam-diam, tetapi malah mengira dia adalah seorang gangster. Di dunia ini, sulit menjadi orang baik. Di sini, waktunya habis. Dia menunduk dan melirik ponselnya. Masih ada 3 menit tersisa untuk batas waktu, jadi Chen Feng bergegas keluar. Meski baru beberapa hari mengantarkan makanan, ia pernah mengunjungi komunitas ini sebelumnya dan segera menemukan kamar 3202, unit 3, gedung 3, dan mengetuk pintunya. Halo, makanan bawa pulangmu. Pintu terbuka, Chen Feng buru-buru mengucapkan kata-kata sopan dan menyerahkan makanan itu. Namun saat melihat penampilan pihak lain, dia langsung tertawa. Cantik, kita benar-benar ditakdirkan. Apakah kamu memesan malatang dalam perjalanan sepulang kerja? Kamu tidak menumpahkan supnya sama sekali. Silakan ambil. Dia melihat ponselnya dan tersenyum, masih ada lebih dari 10 detik tersisa sebelum batas waktu berakhir. Ini dikirimkan tepat waktu, tolong berikan ulasan yang baik dan semoga makanan Anda menyenangkan. Sungguh kebetulan, orang yang diantarkan makanan oleh Chen Feng adalah wanita cantik yang baru saja mengintip ke bawah. Si cantik sedang bersandar di kusen pintu, dengan rambut panjang bergelombang di bahu putih rampingnya. Mata aprikotnya yang indah dipenuhi air musim gugur, tapi ada sedikit senyuman nakal. Tangan Crazy Chen terasa sakit, tapi si cantik tidak berniat mengambil makanan itu. Maaf, sekarang waktunya habis, tunggu saja hukumannya. Setelah saling memandang dengan tenang selama lebih dari 10 detik, si cantik mengambil makanan dari tangan Chen Feng dengan tidak ramah. Bang, pintu ditutup. Aku akan menghapusnya. Jelas sekali, si cantik melakukannya dengan sengaja. Chen Feng melihat ke bawah dan melihat bahwa waktunya memang telah habis. Saya segera memesannya, tetapi ternyata waktunya telah habis. 2 atau 3 hari ini hanya membuang-buang waktu. Platform, Eat Me, sangat ketat dan akan mendenda Anda jika Anda melampaui batas waktu sekalipun. Jika kecantikan ini memberikan ulasan buruk lagi kepada Chen Feng, maka setengah bulan terakhir akan sia-sia. Sungguh sial. Chen Feng turun dengan marah dan mengeluarkan sebungkus rokok Monkey King dari sakunya. Dengan jentikan tangan kanannya yang terampil, sebatang rokok terbang dan tersangkut di mulutnya. Dia menyalakan rokoknya, hanya mengambil satu isapan, lalu membiarkan rokok itu menggantung di sudut mulutnya, mengeluarkan asapnya. Wanita jalan yang tidak tahu berterima kasih ini. Aku bahkan mungkin tidak bisa merokok seharga $5 bulan ini. Dia berjalan ke gerbang komunitas dan hendak pergi dengan skuter. Chen Feng tiba-tiba menemukan ada kunci tambahan di roda. Kunci ini bukan miliknya, seseorang telah mengunci mobilnya. Dia melihat ke samping dan melihat pria berambut panjang yang baru saja diam-diam memotret wanita cantik itu sedang berjongkok di tepi jalan dan menatapnya dengan agak bangga. Di sebelahnya, ada seorang pemuda bertato sombong, menatapnya dengan senyuman jahat yang sama. Keduanya jelas bekerja sama. Wah, kenapa mobilnya dikunci? Nenek moyang saya sudah membuka kuncinya selama 3 generasi. Untuk 200 yuan, saya akan membukakannya untuk Anda, bagaimana? Pria berambut panjang itu tiba-tiba berkata, dan terlihat jelas bahwa dia adalah orang yang mengunci gembok. Saya akhirnya menemukan kecantikan terbaik hari ini.
Saya pikir saya bisa mengambil beberapa foto bagus dan menggunakannya di bawah selimut selama beberapa hari, tetapi saya tidak menyangka bahwa seorang pengantar makanan akan merusak nasib baik saya. Dia juga tinggal di 8 desa yang jaraknya 10 mil 80 mil. Bagaimana dia bisa menelan nada ini? Saya harus memberi sedikit warna pada pengiriman makanan ini hari ini. Laki-laki bertato itu menggema dengan nada mengancam, $200 akan memberimu pelajaran. Kamu pikir kamu ini siapa, pengantar makanan yang bau? Mulai sekarang jaga matamu tetap cerah. Apa yang terjadi dengan pengantar makanan itu? Apa yang terjadi? Lebih baik dari kalian berdua gangster, kan? Selain itu, kunci kios yang kamu beli seharga 5 yuan membutuhkan biaya pembukaan 200 yuan, yang merupakan sedikit jebakan. Chen Fengfeng menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan tidak mengambil pihak lain dengan serius sama sekali. Di dalam, aku bilang kamu sedang mencari kematian. Pria bertato itu segera menjadi marah dan berdiri dengan mata terbuka lebar. Dia hendak melangkah maju ketika dia melihat Chen Feng berjongkok dan menarik kunci dengan kedua tangannya. Kuncinya benar-benar terbuka. Lihat, aku baru saja bilang itu dari warung pinggir jalan, dan kualitasnya tidak begitu bagus. Chen Feng mengangkat bahu dan melemparkan kunci yang terbuka ke kaki pria berambut panjang itu. Aku pergi. Pria berambut panjang yang masih angkuh itu tiba-tiba membelalakkan matanya. Apa-apaan ini? Kamu tidak bisa mengemudi secepat itu bahkan dengan kuncinya. Ayo pergi, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu, aku harus mengantarkan makanan. Dengan lambaian tangannya, Chen Feng mengendarai sepeda motor listrik kecil. Sial, aku harus main-main denganmu, pengantar makanan, hari ini. Lelaki berambut gondrong itu juga laki-laki pemarah. Di sebelahnya ada sepeda motornya. Dia menaikinya dengan pria bertato dan menginjak pedal gas. Tentu saja sepeda motor listrik kecil milik Chen Feng tidak sebaik sepeda motor bakar minyak milik pria berambut gondrong itu. Ia baru saja melaju beberapa puluh meter dan hendak berbelok di tikungan ketika ia hampir dikejar. Kamu bocah, berhenti, aku harus membunuhmu hari ini. Pria bertato itu duduk di belakang sepeda motor, mengeluarkan belati kecil di tangan kanannya, dan melambaikannya. Ini belum berakhir. Setelah berbelok ke jalan layanan Airport Avenue, Chen Feng melayang dan memarkir sepeda motor listrik kecil di samping. Rokok di mulutnya hampir habis, ia mengisapnya untuk terakhir kalinya dan menjentikkan puntung rokoknya ke arah sepeda motor yang mendekat dengan dua jari tangan kanannya. Beberapa orang di sini sangat buta, mereka bersikeras mencari masalah. Matanya menjadi dingin, dan seluruh sikapnya tiba-tiba berubah. Dia melompat seperti binatang buas dan menendang kedua pemuda itu dari sepeda motor. Dan dia berbalik dan mendarat dengan selamat. Sepeda motor tersebut terus melaju hingga menabrak sabuk hijau, dan kedua pemuda tersebut terjatuh dengan keras ke tanah. Brengsek. Pria bertato itu bangkit, mengambil belati, dan bergegas menuju Chen Feng. Saya melihat tangan kanan Chen Feng terulur dengan sangat cepat, dan dengan sekejap, dia langsung meraih pergelangan tangan pria bertato itu. Pria bertato itu kaget, tangan kanannya terjepit seluruhnya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Enaknya punya pisau. Dengan teriakan dingin, Crazy Chen menggunakan tangannya dengan keras dan mematahkan pergelangan tangan pria bertato itu dengan klik. Ah! Pria bertato itu meratap keras dan menjatuhkan belatinya ke tanah. Keluar dari sini. Chen Feng menendangnya lagi dan menendang pria bertato itu sejauh 3 meter. Tendangannya begitu keras hingga pria bertato itu tergeletak di tanah dan tidak bisa bangun dalam waktu lama. Melihat pemandangan tersebut, mata pria berambut panjang itu terbelalak dan ia berdiri di sana tanpa berani melangkah maju. Kemarilah. Chen Feng mengangkat jarinya ke arah pria berambut panjang itu. Sialan. Pria berambut panjang itu mengertakkan gigi, mempertaruhkan nyawanya, dan bergegas mendekat dengan tinjunya yang melambai. Chen Feng menamparnya dengan kecepatan dan kekuatan tinggi, langsung mengenai wajah lawan. Kulihat wajah laki-laki berambut gondrong itu bergoyang, ada gigi yang lepas dari mulutnya, lalu dia terjatuh ke tanah dan kepalanya terbentur keras. Dalam 2 ronde sederhana, Chen Feng langsung menjatuhkan kedua gangster tersebut. Kamu masih bertingkah seperti gangster tanpa keahlian apapun, sayang. Kemarahan di wajahnya mereda, dan dia menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, sangat kecewa dengan penampilan kedua gangster itu. Tapi hari ini saya akhirnya bisa melampiaskan keluh kesah saya karena dihina oleh wanita cantik, dan saya merasa jauh lebih baik. Hanya dalam beberapa menit, lebih dari selusin orang pemakan melon berkumpul, dan semua orang menikmati menontonnya. Sial, masih ada 2 pesanan yang belum terkirim. Sambil menamparkan keningnya,
Chen Feng tiba-tiba teringat bahwa masih ada 2 makanan yang belum terkirim di dalam kendaraannya. Jika kita terlambat lagi, kita bahkan tidak akan mampu menyewa tempat tinggal. Begitu dia berjalan kembali ke mobil, sirene berbunyi. Polisi datang terlalu cepat. Jangan takut, anak muda. Polisi akan segera datang. Kami akan membantu Anda bersaksi bahwa merekalah yang pertama kali mengambil pisau. Para penonton mengira polisi akan datang, dan seorang kata bibi itu untuk mendukung Chen Feng. Terima kasih, kakak perempuan. Chen Feng berterima kasih padanya, tapi menatap ke kejauhan dengan mata menyipit. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa itu bukanlah polisi, melainkan 4 truk besar berwarna hijau. Bab 3. Orang-orang yang tidak relevan, harap segera evakuasi dari Airport Avenue. Di kejauhan, 3 kendaraan besar dengan lampu polisi berkedip membuka jalan, dan seseorang berteriak untuk mengusir orang-orang yang tidak relevan di kedua sisi Airport Avenue. Setelah itu disusul 2 kendaraan lapis baja, sebuah kotak besi roda 8 berwarna hijau. Setelah kendaraan lapis baja, ada sebuah van niaga yang dijaga oleh 8 polisi berkuda. Setelah itu, ternyata ada 4 truk besar berwarna hijau yang semuanya adalah prajurit kerajaan naga yang berkamuflase dan membawa peluru tajam. Kerajaan naga Domain Ye, sebuah negara sederhana dan kuno di Domain Ye, memiliki 5 departemen perang besar, yang memimpin jutaan tentara. Beberapa saat kemudian, Airport Avenue yang semula ramai dengan mobil tiba-tiba menjadi kosong. Jalan-jalan sejauh beberapa mil di depan dan belakang ditutup dan berada di bawah darurat militer. Van bisnis itu diparkir tidak jauh dari Chen Feng. Aduh. Chen Feng menghela nafas dan menyalakan rokok lagi. Setelah isapan pertama, saya terus memegang rokok di sudut mulut saya. Tampaknya hari-hari tenang telah berakhir. Begitu truk besar berwarna hijau itu berhenti, semua tentara segera keluar dari mobil dan segera mengepung van bisnis yang berjarak 50 meter. Selain itu, mereka semua mengarahkan senjatanya ke Chen Feng. Apa sih, apa yang terjadi di sini? Bukankah ini hanya perkelahian? Adapun pengiriman kombatan. Pria bertato itu akhirnya bangkit, namun dikejutkan dengan pemandangan di depannya. Dia baru saja berkelahi, atau tepatnya, dia dipukuli, namun dia justru menarik ratusan tentara dengan peluru tajam dan mengepungnya. Harganya terlalu mahal, dan itu hanya meninggalkan bayangan psikologis padanya. Pria berambut panjang itu duduk di tanah, benar-benar terpana, melihat sekeliling tanpa daya dengan mulut terbuka. 4 prajurit berlari dalam barisan yang rapi. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat pria berambut panjang dan pria bertato itu dan segera menyeret mereka keluar. Hingga saat dibawa pergi, keduanya masih dalam keadaan kebingungan. Chen Feng tidak tergerak oleh semua ini dan hanya menatap mobil bisnis itu dengan mata menyipit. Saat itu, 2 orang turun dari kendaraan niaga tersebut. Seorang pria parubaya yang tinggi dan agung berseragam militer. Seorang kombatan wanita cakap mengenakan kamuflase lengan pendek dengan tangan di saku celana. Keduanya berjalan menuju Chen Feng perlahan saat mereka melihat Chen Feng, pria parubaya itu jelas senang dan sedikit bersemangat. Orang gila, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Berjalan ke arah Chen Feng, pria parubaya itu berdiri tegak. Setelah menilai Chen Feng sejenak, dia memberi hormat militer yang sangat standar kepada Chen Feng. Pria parubaya ini berusia sekitar 50 tahun, berpenampilan tampan dan berwatak kuat, sekilas terlihat seperti seorang prajurit. Tanda pangkat di pundaknya menunjukkan bahwa orang ini memiliki status yang luar biasa dan jelas merupakan tokoh terkemuka di Departemen Perang. Dia adalah karakter yang seperti itu, tetapi pada saat ini, dia memberikan hormat militer kepada seorang pengantar makanan dengan penuh kesalehan. Saya bukan lagi seorang pejuang. Wang Jun tidak harus seperti ini. Saya tidak tahan. Dan bahkan jika saya masih seorang pejuang, bagaimana atasan saya bisa memberi hormat kepada bawahannya? Chen Feng tersenyum pada dirinya sendiri, dia bangga pada dirinya sendiri saat itu. Seragam militernya telah dilepas selama lebih dari 3 tahun. Penghormatan militer ini mewakili seluruh tentara C, dan juga mewakili kehidupan lama saya yang diselamatkan oleh Anda. Meskipun Jenderal Wang menurunkan tangannya, dia masih emosional. Bertemu Chen Feng lagi mungkin merupakan hal yang paling membahagiakan baginya tahun ini. Seperti banyak orang, ketika dia mengetahui bahwa Chen Feng dipenjara di Teluk Guantanamo, dia juga percaya bahwa Chen Feng tidak akan pernah bisa kembali ke kerajaan naga seumur hidupnya. Namun pria inilah yang mematahkan mitos bahwa penjara Guantanamo tidak bisa dihindari dan menciptakan keajaiban lagi. Apakah kamu Chen Feng? Pejuang wanita itu tinggi, dan penampilannya sangat cantik.
Dia memiliki rambut pendek dan aura yang mumpuni. Matanya yang cerah penuh percaya diri dan arogansi. Kecantikan seperti itu jelas berada pada level kecantikan militer di militer. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku dan tidak pernah mengeluarkannya. Dia memandang Chen Feng dengan arogan, dengan sedikit kekecewaan di matanya. Segera setelah saya mendengar bahwa Raja Prajurit melarikan diri dari penjara Guantanamo yang mengerikan dan kembali ke kerajaan naga lagi. Sebagai Raja Prajurit wanita Komando Senyan, Su Jing tanpa malu-malu menyeret Jenderal Wang untuk datang dan melihat gaya Chen Feng. Tapi Chen Feng di depannya tidak terlihat seperti Raja Prajurit yang dia bayangkan. Mengenakan pakaian take-away yang berminyak, dia membungkuk, dengan sebatang rokok menggantung di sudut mulutnya, tampak riang. Kecewa, dia hanya bisa menggambarkan suasana hatinya sekarang sebagai kecewa. Chen Feng hanya mengangguk sedikit, lalu bertanya kepada Komandan Wang, "Jenderal Wang, siapa gadis ini?" Sebelum Jenderal Wang dapat berbicara, Su Jing dengan bangga memperkenalkan dirinya, "Nama saya Su Jing, saya baru saja bergabung dengan Komando Senyan dari C Tentara Perang tahun lalu. Seperti Anda, saya bergabung sebagai Raja Prajurit." Chen Feng tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Jenderal Wang, tampaknya tentara C telah sedikit mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Senyan Komando benar-benar mengizinkan seorang pejuang wanita untuk bergabung." Jenderal Wang jelas tidak senang dengan pernyataan ini. Dia berkata dengan wajah datar, "Tentara C selalu menjadi tentara S, dan Komando Senyan adalah S di antara S." Adapun Su Jing, tentu saja dia memiliki kemampuan yang nyata. Setelah memikirkannya, Komandan Wang tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Khususnya dalam pertempuran, dia mengalahkan tentara pria dari tentara C. Jika tidak, bagaimana dengan Anda, mantan kapten tim Komando Senyan, cobalah." Baru pada saat inilah Chen Feng memahami pikiran Jenderal Wang Jun. Namun, dia tidak terlalu tertarik dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bertengkar dengan seorang wanita itu tidak menyenangkan, jadi lupakan saja. Saya masih memiliki 2 pesanan yang harus dibawa pulang." "Wang Hu, Lei Jun." Jenderal Wang tiba-tiba berteriak. Di sini, 2 pria bersenjata berlari dan berdiri di depan Jenderal Wang. Wang Junjiang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan wajah serius, "Sekarang saya memberi kalian berdua tugas. Kenakan pakaian kasual kalian dan antarkan makanan dengan sepeda motor ke tempat yang ditentukan dalam waktu 15 menit. Ya, meskipun memang agak aneh, tapi dihadapkan pada perintah yang dikeluarkan oleh sang jenderal sendiri, kedua prajurit itu tetap menerima perintah tersebut tanpa bertanya. Dia berbalik dan mengambil 2 barang bawaan dari sepeda motor. Chen Feng tidak menghentikannya. Dia menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kita tidak bisa melakukannya tanpa bertarung." Melihat Chen Feng setuju, Su Jing akhirnya mengeluarkan tangannya dari saku celananya. Dengan kegembiraan di matanya, dia berjalan menuju tengah jalan. Meskipun dia terlahir sebagai perempuan, dia adalah yang terbaik dalam pertarungan jarak dekat. Dia mengalahkan semua petarung pria kuat dari tentara C satu persatu. Kali ini, ayo tantang Raja Prajurit Kerajaan Naga yang bisa kabur dari penjara Guantanamo. Chen Feng mengikuti Su Jing dan berkata dengan malas, "Anak perempuan harus mencuci, memasak, merawat anak-anak, berkelahi dan membunuh, betapa buruknya, terutama gadis sepertimu, dengan payudara 82C, lumbung yang bagus, sayang sekali tidak untuk memberi makan anak itu." Su Jing tiba-tiba berbalik, matanya seperti pisau. "Berhenti bicara omong kosong, mari kita lihat apakah aku tidak memotong lidahmu." Dia malu dan marah. Dia malu karena Chen Feng benar-benar menilai payudaranya, dan dia marah karena tidak ada yang berani menggodanya seperti itu. "Ini, katakan, orang seperti itu hanya bisa mati." Chen Feng tampak acuh tak acuh dan berkata dengan sikap tidak serius, seperti yang dijanjikan sebelumnya, "Selama pertarungan ini, pasti akan ada kontak fisik. Jika Anda secara tidak sengaja menyentuh sesuatu yang lembut, jangan salahkan saya." Lidah. Su Jing sangat marah, dadanya naik turun, dan kemudian dia melompat dengan tangan kanannya. Chen Feng menghisap rokoknya yang terakhir, menjentikan puntung rokok dengan 2 jari tangan kanannya, dan melompat. Salah satunya adalah prajurit legendaris yang berhasil melarikan diri dari penjara Guantanamo, dan yang lainnya adalah Raja Petarung Wanita. Kombatan Komando Senyan. Tabrakan keduanya seperti bunga api yang menghantam bumi. Hanya dalam beberapa putaran singkat, itu menjadi sangat intens. Para prajurit di bawah darurat militer semuanya tercengang. Kecakapan bertarung kedua orang ini sungguh tidak normal. "Chen Feng, kamu masih memiliki keberanian yang sama seperti sebelumnya."
Kamu dapat melarikan diri dari penjara iblis itu. Kamu adalah satu-satunya di dunia yang bisa melakukannya. Jenderal Wang menghela nafas sambil melihat sosok Chen Feng yang kuat dan bertenaga. 3 tahun lalu, pedang nasional ini masih menjadi prajurit di bawah komandonya. Namun sekarang, prajurit naga ini dan bekerja sebagai pengantar barang. Nasib tidak dapat diprediksi dan menciptakan tipuan pada manusia, yang hanya akan membuat orang sangat menyesal. Setelah lebih dari 10 ronde, Chen Feng menggunakan keterampilan bergulat terbaiknya untuk menahan tangan Su Jing, menjatuhkannya ke tanah, dan tanpa malu-malu menggosokkan sikunya ke benda lunak. Tidak buruk, tapi sayang sekali kamu kalah. Melihat Su Jing yang marah, Chen Feng tersenyum tipis. Lalu dia melonggarkan cengkeramannya dan melepaskan Su Jing. Dia berbalik ke arah Jenderal Wang dan bercanda, kelihatannya tidak terlalu buruk. Aku akan membunuhmu. Su Jing, yang sudah bebas, berdiri dengan suara pop. Dia dikalahkan hanya dalam selusin ronde, menyebabkan kepercayaan dirinya yang telah lama ada terpuruk. Ditambah dengan godaan Chen Feng, dia sangat marah hingga dia menendang kepala Chen Feng tepat di belakangnya. Saat melihat adegan ini, Wang Jun kaget dan berteriak cepat. Karena dia sangat mengenal Chen Kuang, yang paling dibenci orang ini adalah diserang dari belakang. Benar saja, rasa geli di wajah Chen Feng tiba-tiba menghilang. Berbalik ke belakang, matanya yang tajam dan dingin bersinar dengan cahaya dingin. Melihat tatapan itu, Su Jing terkejut dan panik. Sedangkan tangan kiri Chen Feng, mulut harimau itu seperti tang, memegang erat pergelangan kakinya. Lalu dia menjentikkan tangan kirinya, membuat Su Jing terhuyung mundur. Dan tangan kanannya terulur untuk mengunci leher Su Jing. Saya benci jika orang menyerang saya di belakang saya. Ini pertama kalinya, dan saya harap ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Chen Feng memperingatkan dengan nada yang sangat dingin. Su Jing, yang lehernya tersangkut, diangkat dari tanah oleh Chen Feng dengan satu tangan, dia bahkan lebih tersipu dan berjuang mati-matian. Gila! Jenderal Wang berteriak dengan gugup lagi. Chen Feng menoleh ke belakang lalu melepaskan tangan kirinya. Tentu saja, dia hanya memberi pelajaran pada Su Jing dan tidak berniat membunuh siapapun. Bahkan jika Jenderal Wang tidak berteriak, dia akan melepaskan Su Jing. Itu hanya masalah waktu. Su Jing, yang sudah bebas lagi, terengah-engah, mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sangat marah, mengambil beberapa langkah, mengambil pistol dari seorang tentara, dan dengan cepat mengarahkan ke kepala Crazy Chen. Tidak ada yang berani melakukan ini padanya, ini adalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Su Jing, cepat letakkan senjatanya. Wang Jun terkejut lagi. Watak bibi ini tidak mudah tersinggung. Dia sekarang menyesal membiarkan dua orang gila ini bertemu. Dia sangat menyesalinya. Su Jing mengabaikan Jenderal Wang sama sekali dan menatap kepala Chen Feng, dengan jari telunjuk kanannya sudah berada di pelatuk. Dia cemas dalam segala hal, tidak hanya marah, tapi juga takjub. Pria ini sangat kuat, benar-benar menumbangkan kesadarannya. Dan barusan, dia merasakan aura kematian yang kuat. Dia tidak mau mengakuinya, tapi dia harus mengakui bahwa dia sedikit takut sekarang. Apa yang membuatnya paling tak tertahankan adalah Chen Feng tahu bahwa pistol diarahkan ke kepalanya, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Perasaan ini sangat memalukan, membuatnya ingin segera membunuh Chen Feng. Namun, meski jari telunjuknya bergerak sedikit, dia tidak bisa menarik pelatuknya untuk waktu yang lama. Batuk. Dalam suasana mencekam, tiba-tiba batuk tumpul datang dari dalam mobil bisnis. Su Jing melihat ke samping ke arah mobil komersial, amarahnya perlahan mereda, dan dia dengan enggan meletakkan senjatanya. Melihat punggung Chen Feng yang tidak peduli, dia mengertakkan gigi dan berbisik, cepat atau lambat, aku akan mengalahkanmu dan kemudian membunuhmu. Bab 04. Orang gila, kemampuanmu masih sebaik dulu. Jenderal Wang Jun masih kaget, tapi dia tidak berani menyebutkan apa yang baru saja terjadi. Tak satu pun dari kedua orang ini yang mampu menyinggung perasaan. Dia memujinya, tapi hatinya merasa sangat menyesal. Bakat seperti itu telah kehilangan peran sucinya sebagai pejuang. Chen Feng perlahan menyalakan sebatang rokok, mengambil isapan pertama, lalu menggantungkan rokok di sudut mulutnya. Matanya dalam dan dia berkata, saya sudah membantu Anda. Apakah ini waktunya untuk memulai bisnis? Apakah lelaki tua di dalam mobil itu benar-benar tidak berencana untuk keluar? Bantuan yang disebutkan Chen Feng tentu saja merupakan kekalahan dari Su Jing barusan, itu melemahkan semangat Su Jing. Identitas dan latar belakang Su Jing pasti tidak sederhana,
Jika tidak, Jenderal Wang tidak akan bersikap sopan padanya. Dengan latar belakang dan kekuatannya, dia mungkin akan begitu sombong di Departemen Perang. Orang seperti itu benar-benar membutuhkan pukulan. Chen Feng sudah lama memahami apa yang dipikirkan Jenderal Wang. Meskipun dia tidak peduli, dia juga tidak bodoh. Dia tidak akan sepenuhnya membiarkan rubah tua Jenderal Wang digunakan sebagai preman. Inilah alasan dia menyerang Su Jing barusan. Su Jing tidak bisa melampiaskan amarahnya padanya, mengapa dia tidak mengganggu rubah tua ini ketika dia kembali. Jenderal Wang tersenyum canggung, selama Anda memahami hal semacam ini di dalam hati Anda, tidak perlu mengatakannya dengan lantang. Dia berkata kepada Chen Feng, saya benar-benar harus berterima kasih. Meskipun gadis Su Jing ini adalah seorang gadis, seperti yang Anda lihat tadi, dia memiliki kualitas militer yang tinggi dan identitas yang sangat istimewa. Sekarang dia adalah fokus pelatihan kami. Tapi, gadis ini sangat baik sehingga dia tidak pernah mengalami kegagalan. Dia sombong, dan merasa benar sendiri. Ini tidak baik untuk perkembangannya di masa depan. Kali ini, kamu meredam semangatnya, sehingga dia tahu itu ada orang di luar dunia. Ada orang di luar, jadi berhentilah bersikap terburu-buru. Pada titik ini, Jenderal Wang tiba-tiba tersenyum pahit, tetapi gadis ini sangat keras kepala dan memiliki temperamen yang sangat buruk. Dia pasti akan membalas dendam dari Anda di masa depan. Kalau begitu dia akan menghabiskan seluruh hidupnya, kurasa aku tidak akan bisa membalas dendam. Chen Feng sama sekali tidak peduli dengan Su Jing, dia hanyalah seorang gadis di film, dan tidak peduli seberapa keras latar belakangnya. Dia melihat kendaraan komersial di kejauhan dan bertanya lagi, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Apakah orang tua di dalam mobil itu benar-benar tidak berencana untuk keluar? Meskipun pangkat Jenderal Wang sudah sangat tinggi, dia bisa memerintahkan petugas polisi membantu memblokir jalan, namun tampaknya level jenderal militer saja tidak cukup. Pasti ada orang tinggi yang duduk di dalam mobil, dan Chen Gila mungkin bisa menebak siapa orang itu. Dan Chen Feng juga sangat yakin bahwa Su Jing memiliki hubungan dekat dengan orang penting di dalam mobil. Jenderal Wang tersenyum diam-diam dan menjadi lebih serius, pemimpin lama tidak akan turun, dan Anda mengerti alasannya. Chen Feng juga memahami hal ini. Sekarang dia adalah bencana, dan semua orang menghindarinya. Karena lelaki tua itu tidak ingin melihatnya, itu tidak masalah, Anda tidak bisa memaksakan apapun. Jenderal Wang Jun melanjutkan, pelarian Anda dari penjara Guantanamo kali ini mengejutkan dunia, dan tentu saja seluruh Yanjing. Akibat dari insiden Tianshui belum terselesaikan. Sejujurnya, Anda dapat mempertahankan identitas warga negara biasa atau mengenakan kembali seragam militer Anda. 3 tahun telah berlalu, dan insiden Tianshui belum sepenuhnya berakhir, Chen Feng tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Saat ini, meskipun Anda adalah orang biasa yang berkepala dingin, Anda tetap harus melihat wajah orang, Anda benar-benar pengecut. Setelah memikirkannya, Jenderal Wang melanjutkan, ketika saya datang ke Qinxi kali ini, urusan Su Jing semuanya sepele. Yang paling penting adalah pemimpin lama itu dipercayakan oleh Tuan Yan untuk membawakan Anda peninggalan Tuan Yan sebelum kematiannya. Ekspresi Chen Feng terkejut, dan emosinya jarang berfluktuasi secara hebat. Dia menatap surat di tangan Jenderal Wang, merasa sangat tidak bahagia di hatinya. Seorang lelaki tua yang sangat tegas dan lembut muncul di benaknya. Surat ini dipercayakan kepadamu oleh orang tua itu sebelum dia meninggal. Tuan Yan selalu percaya bahwa kamu akan kembali. Wang Jun akan memegang surat itu dengan sikap yang sangat saleh. Chen Feng mengambil surat itu dan melihat font yang familiar di atasnya. Hatinya, yang sudah sekokoh batu, bergetar hebat. Chen Crazy, tunggu sampai kamu mengenakan seragam militermu lagi sebelum membuka surat ini. Kata-kata ini ditulis dengan kekuatan nyaring, seolah-olah Chen Crazy melihat lelaki tua itu dan memberinya perintah terakhir. Kenakan kembali seragam militer Anda. Dia ingat betul bahwa ini bukan hanya perintah terakhir lelaki tua itu, tapi juga keinginan terdalamnya. Saya juga percaya pada Anda. Akan ada hari ketika Anda bisa mengenakan seragam militer Anda. Pemimpin lama mengatakan bahwa Anda dapat menghubungi nomor ini kapan saja. Ini pasti akan berguna di saat-saat kritis. Jenderal Wang menyemangati. Chen Feng menyimpan surat itu dan menenangkan diri. Dia melirik nomor telepon di tangan Jenderal Wang, mengangguk dan berkata, saya mengerti. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Jenderal Wang tidak berbicara, hanya menggelengkan kepalanya. Chen Feng tampak diam, tidak menunjukkan tanda-tanda suka atau duka, dan kembali ke sepeda motor listrik kecilnya. Di bawah pengawasan lebih dari 100 tentara,
dia pergi dengan mobil yang menakjubkan. Setelah Chen Feng pergi, seorang lelaki tua berambut abu-abu keluar dari mobil bisnis. Dia melihat ke arah Chen Feng pergi dan menghela nafas, ini sangat sulit bagi anak ini. Tetapi harimau adalah harimau dimanapun mereka berada, dan mereka pasti akan menjadi raja lagi. Su Jing mendukung lelaki tua itu, amarahnya masih tersisa. Chen Feng, tunggu saja aku. Orang tua itu tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Kamu gadis, kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit. Dia bukan orang biasa, dia adalah gunung yang tidak dapat diatasi, dia adalah pisau tajam kerajaan naga. Meskipun Chen Feng saya bukan dari Qinxi, tapi saya segera mengikuti penduduk setempat dan jatuh cinta dengan pasta di sini. Dia mengendarai sepeda motor listrik kecil ke toko mie di pintu masuk sebuah desa di kota, memesan semangkuk mie goreng, menyilangkan kaki dan mengupas bawang putih. Beberapa saat kemudian, mie-nya muncul dan aromanya harum. Setelah hari yang panjang dan berdebu, dia sudah sangat lapar hingga dadanya menempel di punggungnya, dan dia mulai makan dalam porsi besar. Aku ingin tahu apakah gadis itu memberiku ulasan buruk. Tiba-tiba teringat pada wanita cantik yang diam-diam di foto. Chen Feng membuka aplikasi bawa pulang di ponselnya, mengklik rekam dan hampir mengumpat. Sesuai ekspektasi, pesanan itu diberi review negatif, terlambat dan sikapnya buruk. Begitu dia menamparkan keningnya, Chen Feng sangat marah hingga dia kehilangan nafsu makan. Wanita ini sangat baik dan tidak mendapat imbalan. Hebat sekali. Dia benar-benar harus makan kotoran bulan ini. Pesanan akan diambil secara otomatis untuk Anda. Suara lucu layanan pelanggan tiba-tiba datang dari ponsel. Chen Feng mengkliknya dan melihat. Setelah membuka aplikasi tadi, dia tidak menyangka sistem pengambilan pesanan secara otomatis dihidupkan. Sekarang pesanan terpaksa dikirim oleh sistem. Sangat sulit bahkan untuk makan. Pesanan yang dikirim oleh sistem tidak diterima jika dia tidak menerimanya. Dia mengklik detailnya dan melihatnya, dan langsung terkejut. Itu restoran Malatang lagi, dan alamat pengirimannya adalah kamar 3202, unit 3, gedung 3, komunitas Linyai. Kenapa ini pesanan yang dipesan oleh gadis kecil itu lagi? Ini baru lebih dari 1 jam, kenapa pesanannya sama lagi? Melihat informasi pesanan, mulut Chen Feng secara tidak sengaja melengkung. Ini agak menarik. Jika perempuan jalang ini tidak gila, sesuatu yang menarik sedang terjadi. Dia segera mengambil beberapa suap mie, menjatuhkan $10 dan pergi. Setelah mengendarai skuter untuk mengambil makanan, saya segera sampai di depan pintu kamar wanita cantik itu. Ding dong. Setelah menekan bel pintu, butuh waktu lama bagi seseorang untuk membuka pintu. Namun, orang yang membuka pintu adalah pria kekar dengan wajah persegi, memandang Chen Feng dengan tidak ramah. Apakah ini rumah Nona Zhang? Ini makanan yang dia pesan. Petik 2. Chen Feng menyerahkan makanan itu, matanya menyapu pria kekar itu, dan dia terus tersenyum. Take away. Pria kekar itu terkejut sesaat, menoleh ke belakang, lalu mengambil bungkus makanan itu dan berkata, "Ya, istriku yang memesannya. Saya harap Anda mendapatkan makanan yang enak, dan tolong beri saya ulasan yang bagus." Pria kekar itu melambaikan tangannya tak sabar, lalu pintunya tertutup. Dia melihat ke lubang intip sebentar, sampai Chen Feng memasuki lift, lalu berjalan langsung ke kamar tidur dengan membawa makanan yang dibawa pulang. Saudaraku, seharusnya tidak ada masalah. Dia memang seorang pengantar makanan. Duduk di dalam ruangan adalah seorang pria parubaya dengan mata kecil dan tatapan galak. Dia mengangguk, "Kakak ketiga, melihat penampilanmu yang tidak berharga, kami di sini untuk uang, pegang benda itu di selangkanganmu. Sekarang kamu punya uang, kakak akan membawamu ke klub untuk menikmatinya." Seorang wanita yang sangat cantik di tempat tidur diikat dengan tali dan stoking dimasukkan ke dalam tubuhnya. Mulutnya, dan dia mengerang ketakutan. Di depan si cantik, ada seorang lelaki botak dan malang, menatap dada si cantik yang berantakan sambil nyengir. "Hei, saudaraku, menurutmu mengapa wanita ini begitu menarik? Jika aku bisa melakukan ini sekali saja, itu akan sangat berharga untuk mati." Pria botak itu berkata dan mau tidak mau memegang pergelangan kaki wanita cantik itu dengan tangannya. Sentuhan halus dan lembut membuatnya hampir gila. Wanita cantik itu kaget dan menoleh ke belakang dengan panik. Semakin dia melakukannya, semakin dia membangkitkan hasrat mesum pria botak itu. Karena si cantik ada di rumah, dia mengenakan baju tidur sutra yang sangat longgar. Selama perjuangan, dia berhubungan seks, dan ketiga pria itu bisa dengan jelas melihat tempat rahasianya, dan mereka semua tertawa jorok.
Si cantik meneteskan air mata di matanya yang indah, merasakan rasa malu dan putus asa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah memutuskan bahwa jika ketiga orang ini melakukan sesuatu yang menghinanya, dia akan melompat dari gedung tinggi ini dan mengakhiri hidupnya. Pria botak itu meraih kaki wanita cantik itu, dan aroma yang memabukkan membuatnya terpesona. Saudaraku, aku tidak tahan lagi. Jika api jahat ini tidak keluar, aku akan mati lemas. Pria botak yang penuh nafsu tidak bisa mempedulikan apapun lagi dan meraih erat pergelangan kaki wanita cantik itu. Oke, kamu boleh bermain, tapi jangan main-main sampai mati. Kami akan membawanya keluar dalam 2 jam untuk menukar uangnya saat hari sudah gelap. Pria parubaya itu mencibir. Sebagai anak kedua, lelaki kekar itu melihat bahwa kakak laki-lakinya tidak mempedulikan anak ketiga. Ia sangat senang dan berkata, "Saudaraku, aku ingin mencicipinya setelah anak ketiga selesai bermain." Mendengar hal itu, sang kecantikan gemetar dan menangis, benar-benar putus asa. Cek, cek, pemandangan yang tak tertahankan. Sungguh memalukan bagi 3 pria besar untuk menindas seorang wanita. Tepat ketika kecantikan itu putus asa, sebuah suara tiba-tiba datang dari pintu. Ketiga pria itu semua kaget, mereka melihat seorang pengantar barang berseragam pengantar, Itmi, bersandar di kusen pintu, tersenyum melihat apa yang terjadi di depannya. Bab 05. Bagaimana kamu bisa masuk? Ketiga penculik itu semuanya terkejut dan memandang Chen Feng dengan heran. Baru saja, anak kedua dengan jelas melihat melalui lubang intip bahwa Chen Feng memasuki lift dan mengunci pintu. Penampilan seseorang yang tidak dapat dijelaskan ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dobrak saja pintunya dan beri saya sebungkus mie instan, dan saya bisa membuka komunitas. Chen Feng berkata sambil tersenyum. Sepertinya dia benar, ada drama yang begitu indah. Dia melirik keindahan itu, matanya yang besar dan berair tampak menyedihkan, menatapnya seolah-olah dia sedang melihat penyelamat. Ditambah lagi dengan penampilannya yang acak-acakan memang membuat masyarakat memiliki keinginan untuk melindungi Lian Ai. Tapi sekarang Chen Feng sedikit menyombongkan diri atas kemalangannya. Dia tersenyum pada si cantik dan berkata, "Kamu akan dihukum karena memberiku ulasan buruk." Setelah mendengar kata-kata tak tahu malu seperti itu, harapan di mata si cantik menghilang seketika dan tergantikan. Itu adalah tanda kebencian. Jika bukan karena stocking sutra yang dimasukkan ke dalam mulutnya, dia mungkin bisa menerkam Chen Feng dan menggigitnya. Dia mengerang, mengungkapkan kemarahannya. Hanya saja pria ini tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan, tapi dia tetap menyindir dan menyindir, sungguh menjijikkan. Sekarang dia memiliki emosi yang rumit dan sangat menyesalinya. Dia baru saja memberikan ulasan buruk kepada Chen Feng, tetapi gangster itu berpura-pura menjadi agen real estate dan menipunya untuk membuka pintu. Dia bingung dengan antarmuka ponselnya. Tanpa diduga, dia mengklik untuk melakukan pemesanan lagi, dan pembayaran tanpa verifikasi berhasil. Akan lebih baik jika mencoba menelepon polisi pada saat itu. Itu akan jauh lebih dapat diandalkan daripada merekrut pengantar barang yang bermulut buruk sekarang. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani menggoda wanita yang kusuka, aku akan membunuhmu. Pria tua botak itu melompat dari tempat tidur, mengeluarkan belati dari sakunya, dan berjalan menuju Chen Feng sambil mengutuk. Jika Chen Feng tidak muncul tiba-tiba, mungkin dia akan bahagia sekarang. Bos tiba-tiba mengulurkan tangannya, menghentikan anak ketiga, dan memandang ke arah pengantar barang yang tenang dan tenang itu dengan hati-hati. Dia berpikir dalam hatinya, tidak peduli siapa pengantar barang ini, dengan ketenangan ini, dia pasti bukan orang biasa. Saudaraku, kamu bisa masuk dengan mudah tanpa saudara ketiga kita menyadarinya. Tampaknya keahlianmu luar biasa. Siapa kamu? Apakah kamu seorang petugas polisi? Setelah memikirkannya, bos masih menyisakan ruang untuk bertindak. Dengan indera penciumannya akibat menjilat darah dari pisau selama bertahun-tahun, dia selalu merasa bahwa pengantar barang di depannya adalah sesuatu yang istimewa. Anak ketiga terus mengumpat, namun karena kekuatan bosnya, dia akhirnya menahan emosinya. Chen Feng tampak tenang dan acuh tak acuh, dan berkata sambil tersenyum santai, "Saya hanya pengantar makanan, dan pengantar makanan yang sangat berdedikasi. Pengiriman makanan saya untuk Nona Zhang. Itu harus diantarkan." Di tangannya, dia tiba-tiba melirik ke arah saudara laki-laki kedua dengan jijik. Saudara laki-laki ini mengaku sebagai suami Zhang, tetapi jelas bagi semua orang bahwa dengan penampilan gadis kecil ini, bahkan seorang pria kaya pun tidak akan mampu memenuhi daya tariknya. Bagaimana kamu bisa menikah dengan orang lusuh seperti itu? Dada si cantik naik turun karena marah. Dia selalu bersih dan mandiri,
tapi dia disebut Sugar Daddy oleh pria yang telah ditikam ribuan kali. Itu adalah sungguh menjijikkan. Chen Feng sama sekali mengabaikan penampilan kanibal wanita cantik itu dan melanjutkan, jadi, makanan take away saudara saya tidak dikirimkan ke pemiliknya. Ini tidak profesional dan akan mendapat ulasan buruk, jadi saya masuk dan meminta pemilik makanan take away untuk memberi saya ulasan. Ulasan bagus. Setelah mendengar ini, selain kecantikannya, orang kedua yang marah adalah orang kedua. Dia mengarahkan belati ke arah Chen Feng dan berkata, apa pendapatmu tentang dirimu, Jalang? Saya seorang pemuda tampan dari 8 desa dalam jarak 10 mil, dan gadis-gadis yang datang untuk melamar menikah berbaris di pintu masuk desa. Kamu sebenarnya mengatakan bahwa aku terlihat lusuh. Chen Feng tersenyum bukannya marah. Tidak bermoral. Tertawakan ibumu. Di mata anak kedua, ini adalah ironi yang nyata. Dalam kemarahan, dia hendak menebasnya dengan belati, tetapi dihentikan oleh bosnya lagi. Bos tersenyum main-main dan berkata, ini menarik. Karena Anda bukan polisi, tetapi hanya pengantar barang, itu bukan urusan Anda. Saya akan meminta wanita ini untuk memberi Anda ulasan yang bagus. Bagaimana kalau Anda berpura-pura tidak melihat apa-apa? Saudaraku, apa yang kamu takutkan pada pengantar makanan? Jika kamu melakukannya dengannya, semuanya sudah berakhir. Anak dua bingung. Kakak tertuanya selalu menjadi tuan yang galak. Mengapa dia begitu berhati-hati? Seorang pengantar makanan hari ini. Benar. Anak ketiga juga setuju. Diam, kalian berdua. Bos tiba-tiba berteriak keras, dan anak kedua dan ketiga segera berhenti berbicara, tetapi wajah mereka penuh ketidakpuasan. Selama ada ulasan bagus, yang lainnya tidak masalah. Chen Feng menyentuh dagunya dengan tangan kanannya dan melihat keindahan itu lagi. Selain matanya yang rumit, keindahannya sungguh sedikit menyedihkan. Baju tidur tipisnya sudah tersingkap setelah ditarik, apalagi bercak putih salju di bagian dada membuat darah orang mengalir deras. Dan ketiga orang terkutuk ini menggunakan tali untuk mengikat keindahan beberapa kali, sebuah teknik yang tidak akan pernah bisa Anda pahami tanpa menonton filmnya ribuan kali. Tapi, saya sudah mendapat ulasan negatif bulan ini, tapi saya akan mendapat masalah. Sekarang saya punya kesempatan bagus untuk menyelamatkan orang, saya pikir kecantikan ini dan saya akan bersedia membayar tidak peduli berapa banyak kami bertanya. Sikap Chen Feng yang tiba-tiba berbalik, dia berkata kepada si cantik-cantik, untuk 500 yuan, saya akan mengambil alih tugas menyelamatkan Anda. Jika Anda setuju, angguk saja. Jika Anda tidak setuju, goyangkan saja kepalamu dan pergi. Meskipun dia tidak begitu menyukai Chen Feng, tetapi dibandingkan dengan dihina oleh 3 gangster, si cantik masih meraih sedotan penyelamat nyawa Chen Feng dan menganggukkan kepalanya dengan putus asa. Tentu saja, jauh di lubuk hatinya, dia tidak begitu percaya bahwa Chen Feng bisa menyelamatkannya. Lagi pula, pihak lain adalah 3 orang yang sangat kejam, semuanya dengan pisau di tangan mereka. Adapun Chen Feng, dia adalah seorang pengantar barang yang tahu cara membuka kunci. Dia mungkin juga bekerja sebagai pencuri sebelumnya. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan ketiga orang ini? Namun, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Oke, saya akan mengambil pekerjaan ini. Setidaknya saya bisa mendapatkan lebih banyak daripada memperbaiki toilet di rumah saudari Liu, dan risikonya lebih kecil. Itu bagus. Chen Feng bertepuk tangan dan tersenyum. Menurutnya, menabung orang lebih baik daripada memperbaiki toilet jauh lebih sederhana. Dan dia juga mendefinisikan dirinya sendiri, ini jelas bukan memanfaatkan orang lain, tapi pahlawan buku teks yang menyelamatkan keindahan. Bos menjadi dingin dan mengerutkan kening, sepertinya saya melakukan kesalahan. Anda masih orang buta. Kami 3 bersaudara membawa nyawa manusia di tubuh kami. Saya tidak keberatan menambahkan satu lagi hari ini. Chen Feng mengangkat bahu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, berhentilah bicara omong kosong. Sejak saya mengambil pekerjaan ini, Anda tidak dapat menindas kecantikan ini. Adapun apakah Anda telah membunuh seseorang atau tidak, itu tidak masalah bagi saya. Jangan berpikir bahwa 2 genggam pisau bisa melakukannya. Ya, gunakan pistol di sakumu, itu saja. Kamu harus melakukannya dengan cepat, aku masih terburu-buru. Selain bisa melihat gunung melalui pakaian, Chen Feng juga bisa melihat lebih banyak hal, paling banyak sensitif itu senjata di tubuh lawan. Saat saya masuk tadi, saya langsung mengidentifikasi pistol di saku bos. Bos mengeluarkan pistolnya dan menunjuk ke kepala Chen Feng sambil tersenyum, luar biasa, Anda benar-benar dapat melihat bahwa saya membawa pistol. Dalam hal ini, saya tidak tahu apakah Anda bodoh atau idiot.
Bagaimana Anda bisa selamatkan orang jika aku punya senjata? Si cantik langsung ada di lubuk hatinya. Pihak lain punya pistol dan hampir menjatuhkan hukuman mati padanya. Pada saat ini, dia merasa kasihan pada Chen Feng. Jika Chen Feng terbunuh, itu karena dia. Orang tua botak di samping tertawa dan berkata, saat ini, pengantar makanan sangat sombong. Ini keterlaluan. Saudaraku, izinkan saya memberi anak ini pelajaran. Orang tua botak itu merasa tidak bahagia. Ketika hal-hal baiknya diganggu, jadi dia berjalan pergi dengan belati. Ketika dia sampai di depan Chen Feng, dia menikam perut Chen Feng. Beri aku pelajaran. Sudut mulut Chen Feng yang tersenyum tiba-tiba menjadi dingin, dan dengan sangat cepat, mulut harimau di tangan kanannya langsung menjepit pergelangan tangan pria botak itu. Pria botak itu tertegun beberapa saat, dia tidak menyangka Chen Feng yang ditodong pistol akan berani bergerak. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah belati di tangannya telah menyentuh pakaian Chen Feng, tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa bergerak maju 1 inci pun. Mencari kematian. Mata bos sedikit berubah, dan dia menembak kepala Chen Feng. Begitu suara tembakan terdengar, wanita cantik itu gemetar ketakutan, terengah-engah, dan bersenandung ke arah Chen Feng dengan putus asa. Dia merasakan hawa dingin di hatinya, pengantar makanan ini sudah mati. Tapi pemandangan yang terjadi di depan matanya benar-benar mengubah pandangan dunianya. Mata Chen Feng terfokus, tubuhnya tiba-tiba berbalik ke samping, dan peluru terbang melewati kepalanya dan menghantam dinding. Jika senjata patah bisa membunuhku, aku akan mati 10.000 kali. Chen Feng menggunakan tangan kanannya untuk mematahkan pergelangan tangan pria botak itu. Pria botak itu berteriak, "Ah!" dan belatinya jatuh. Chen Feng menangkap belati itu dengan tangan kirinya, maju selangkah, dan memasukkan seluruh belati itu ke bahu kiri kepala botak itu. "Ah!" Pria botak itu berteriak lagi, darah mengalir deras. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.